kita akan melanjutkan materi kita lagi, yaitu masih sama pada fungsi transenden ya, pada fungsi transenden. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi inverse dan turunannya. Ya, fungsi inverse dan turunannya. Nah, kalau misalnya kamu dengar kata inverse, berarti ada kebalikan ya, ada kata kebalikan dari fungsi awal, ya kan? Nah, biasanya kalau misalnya dalam matematika, kalau kamu ingat dalam SMA ya, kalau misalnya Y sama dengan X, maka kebalikannya adalah dalam X sama dengan Y gitu ya. Y sama dengan X, maka fungsi inversenya sama dengan Y. Atau juga kalau misalnya Y nya sama dengan X kuadrat, maka inversenya X ya, X sama dengan akar Y gitu. Nah, ini dia yang mau kita lihat. Ketika kita sudah inverse kan, maka kita mau mencari turunannya ya. Jadi ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama mencari inverse, kemudian menurunkan fungsi tersebut, fungsi inverse-nya gitu ya. Nah, fungsi inverse ya, ketika kita punya fungsi kita dapat memperoleh X sebagai fungsi dari Y. Kita dapat memperoleh nilai X ya dari fungsi Y. Nah, kita sebutlah X sama dengan GY. Maka fungsi G ini bisa kita sebut dengan fungsi inverse-nya. Maka bisa kita tulis itu G sama dengan F inverse. Atau kalau sering kamu lihat itu G sama dengan F pangkat min 1. Begitu ya. Nah, jadi katanya di sini jika Y sama dengan Fx, jika dan hanya jika si X-nya juga sama dengan F inverse Y ya. Kita punya Y sama dengan Fx, maka inverse-nya itu adalah X sama dengan F inverse Y gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik Y sama dengan F inverse X itu merupakan pencampinan grafik Y sama dengan Fx terhadap garis Y sama dengan X. Nanti kita lihat bagaimana grafiknya gitu. Nah, kita lihat dulu di sini ya, fungsi Y sama dengan 2X ya. Maka kita mau lihat inverse-nya apa ya. Y sama dengan Fx sama dengan 2X, maka kita mau lihat inverse-nya dalam bentuk X. X sama dengan F inverse Y itu akan sama dengan setengah Y. Nah, gini ya, Y sama dengan 2X. Maka kita mau mencari nilai si X ya. Si X itu sama dengan setengah Y. Maka inilah yang disebut dengan fungsi si inverse, F inverse si Y. Nah, ini sama dengan setengah Y. Oke. Nah, untuk yang berikutnya juga X pangkat 3 dikurang 1. Nah, ketika Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1, maka kita tuliskan aja X pangkat 3 kurang 1, maka kita mau mencari nilai si X ya. Maka Y ditambah 1 itu sama dengan X pangkat 3 ya. Maka nilai X-nya sama dengan ya, kedua ruas kita akar 3 kan. Akar 3 dari si Y tambah 1. Nah, ini adalah F inverse si Y gitu ya. Nah, ada juga cara yang lain yang mau kita lihat, yaitu Fx ya. Fx-nya sama dengan 1 per akar 2x kurang 3. Nah, ini kita punya Y sama dengan 1 per akar 2x kurang 3. Nah, kita mau mencari nilai X kan ya, cari nilai X, maka kita buat X sama dengan 1 per akar 2Y kurang 3. Nah, di sini kita mau mencari 1 per X itu akan sama dengan akar 2Y kurang 3. Kemudian kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya kedua ruas. 1 per X kuadrat sama dengan 2Y kurang 3. Nah, ini dia. Kemudian kita mau mencari nilai si Y-nya ya. Y sama dengan 1 per 2X kuadrat, ini kedua ruas dibagi 2. 1 per X kuadrat dibagi 2, 1 per 2X kuadrat ditambah 3 dibagi 2, 3 per 2. Nah, maka nilai Y-nya sama dengan, samakan penyebut ya, 1 ditambah 3x kuadrat per 2x kuadrat. Nah, maka F inverse-nya adalah 1 tambah 3x kuadrat per 2 dikali x kuadrat. Bisa ya? Tanpa harus membalikkan. Nah, coba kita cek apakah ini sama nilainya ya. F inverse Fx ya, F inverse Fx. Maka ini tadi kita punya F inverse-nya ini terhadap fungsi si Fx. Fx-nya apa? 1 per akar 2x kurang 3. Maka kita punya 1 tambah 3 kali X-nya diganti dengan si Fx ya. Maka 1 tambah 3 kali 1 per akar 2x kurang 3 kuadrat per 2 dikali 1 per akar 2x kurang 3 kuadrat. Nah, ini ketika akar 2x kurang 3 kita kuadratkan ya sama dengan 2x kurang 3 per 2 dikali
2x kurang 3 gitu ya. Nah, maka ini 1 tambah 3 per 2x kurang 3 per 2 dikali 2x kurang 3. Nah, ini bisa kita eliminasi, maka sisanya 2x per 2 akan menghasilkan nilai si x gitu. Bisa ya? Oke. Nah, teorema keberadaan fungsi si inversnya. Jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka si f juga punya inverse. Nah, akibatnya maka si f itu juga merupakan monoton yang sejati yang membuat si f itu punya inverse. Atau kalau misalnya kita gambarkan tadi, ini grafik yang tadi kita sebutkan di atas, jika kita punya fungsi ini fx, kemudian kita inverskan di mana y sama dengan x atau juga x sama dengan y, boleh, maka dia juga akan punya grafik yang merupakan cerminan dari si fx. Nah, ini dia. Nah, ada dua kondisi yang mau kita lihat. Yang pertama, jika f kontinu, maka f inverse-nya juga kontinu. Yang kedua, jika f dapat kita turunkan atau mempunyai nilai turunan, maka f inverse-nya juga dapat diturunkan atau mempunyai nilai turunan. Begitu. Ya. Nah, ini ya, turunan dari sebuah fungsi inverse. Jika y sama dengan fx dan f aksen x tidak sama dengan 0 ya, dan f aksen x tidak sama dengan 0, maka kita punya f inverse ya, turunan dari f inverse y itu akan sama dengan 1 per f aksen x, atau dalam notaris Leibniz ya, dx dy itu akan sama dengan 1 per dy dx. Nah, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, turunan dari si f inverse itu akan sama dengan 1 per ya, 1 per turunan dari si f inverse-nya. Nah, atau bisa juga kata lain, jika gx-nya sama dengan f inverse fx, maka turunan dari si gx itu akan sama dengan 1 per f aksen gx. Coba kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini ya, kita mau mencari nilai turunannya. Tentukanlah nilai turunan ya, turunan dari si f inverse a jika katanya apa? Jika a sama dengan min 1. Oke. Nah, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Ya, x pangkat 3 dikurang 1. Nah, kita ini fx sama dengan y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Kita mau mencari nilai x-nya, maka y tambah 1 sama dengan x pangkat 3 atau x pangkat 3 sama dengan y tambah 1. Nah, di sini kita punya x-nya sama dengan akar 3y dari y tambah 1. Ya, karena kita mau mencari nilai si x saja ya. Kedua ruas kita akar 3-kan. Nah, kita sudah punya katanya a sama dengan min 1. Ya, atau si ya nilai a-nya sama dengan min 1 setelah kita inverskan. Maka fungsi f inverse-nya tadi ini adalah ya sama dengan akar 3y tambah 1. Ya, akar 3 tambah 1. Nah, berarti untuk a sama dengan min 1, ini kita punya x sama dengan akar 3y tambah 1, y-nya sama dengan min 1, maka akar 3 dari min 1 tambah 1, akar 3 dari 0 sama dengan 0. Atau bisa juga dengan kata lain seperti ini. Diketahui fx-nya sama dengan x pangkat 3 tadi kan, kurang 1. Nah, f inverse a ketika a sama dengan min 1. Nah, langkah pertama kita buatkan yaitu fx sama dengan a. Ya. Kemudian f inverse a-nya itu sama dengan x. Ya kan, nilai si x-nya. Nah, di sini kita buat tadi fx sama dengan a. Fx-nya apa? X pangkat 3 kurang 1. Kemudian a-nya sama dengan apa? Min 1. Maka x pangkat 3 kurang 1 sama dengan min 1. Maka kita mau mencari nilai si x. Ya, nilai si x. Maka dari sini x pangkat 3 kurang 1 sama dengan min 1, kita dapat apa? X pangkat 3 kurang 1 tambah 1, ya kan? Ini kita tuliskan x pangkat 3 kurang 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini hasilnya sama dengan apa? 0. Maka x pangkat 3 sama dengan 0. Nah, nilai x-nya sama dengan 0. Ya. Maka tadi di sini punya f inverse a itu ya sama dengan x. Apa nilai x-nya? Ya. Maka kita punya x-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat nilainya. F inverse si a-nya min 1, hasil si x-nya sama dengan 0. Sama kan? Sama tadi kan hasilnya nih.
Maka nilai F inverse min 1 itu sama dengan 0 ini tadi. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Terserah kamu mau pakai yang biasa atau kamu mau pakai yang ini, yang kedua gitu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah sama ya untuk F inverse A ketika A sama dengan 1. Nah, fungsinya kita punya 3 per V X ditambah sin X. Nah, tadi kita mau setup bahwa si fx-nya sama dengan A, si fx-nya sama dengan A. Maka 3 per V X tambah sin X sama dengan 1. A-nya 1 kan? Nih. Nah, maka di sini sebenarnya kita mau mencoba berapa sudut ya, berapa sudut yang menghasilkan dari penjumlahan pertama dan yang kedua sama dengan 1. Ya, kita pilih pi per 6. 3 per pi dikali dengan pi per 6 ditambah sin pi per 6. Pi per 6 ini kan 30. Nah, maka ini bisa eliminasi ya. 3 per pi per 6, pi-nya kita eliminasi. 3 per 6 ditambah sin 30. 3 per 6 itu setengah, sin 30 setengah. Maka hasilnya sama dengan 1. Maka dari sana kita punya si X-nya sama dengan pi X-nya sama dengan pi per 6, ya kan? Nah, maka dari sana kita dapat bahwa si F inverse-nya ketika A sama dengan 1, hasilnya sama dengan pi per 6. Oke, mudah kan? Nah, kita mau lihat contohnya lagi, ya, contoh lagi. Hitunglah turunan G, carilah turunan G, boleh. Carilah turunan G, ini turunan G, di mana si G-nya itu akan sama dengan F inverse X. Ya, G-nya itu sama dengan F inverse X. Nah, kita mau cari turunan si G ketika si G-nya sama dengan F inverse X, yang secara otomatis seharusnya kita mau mencari nilai dari si turunan dari F inverse si X-nya. Nah, pada katanya apa? Pada titik 2,8, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat Fx sama dengan X pangkat 3. Ya, kita mau lihat fungsinya dulu ya. Kita mau fungsinya dulu. Nah, kalau misalnya tadi kamu ingat yang di atas, G aksen X itu akan sama dengan 1 per F aksen GX. Maka yang harus kamu punya apa? Yang pertama, GX harus kamu punya, oke. Kemudian ada F aksen X, maka kamu harus punya dulu Fx-nya, oke. Dan juga kamu harus tahu si F aksen X-nya juga harus oke, ya kan? Untuk memenuhi ini, kamu harus tahu GX-nya karena ini dia tanya. Kemudian kamu harus tahu Fx-nya dan kamu harus tahu F aksen X-nya, oke. Nah, kita punya X-nya sama dengan 2, maka Fx-nya sama dengan berapa? 2 pangkat 3, 8. Kemudian kita cari F aksen X-nya. F aksen X-nya sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari X pangkat 3, 3x kuadrat. Ya kan? 3x kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya. Untuk G8. Nah, G8. Ya kan? Kenapa kita mau tahu G8? Nah, dari sini G itu apa? G itu sama dengan F inverse X. Maka kita cari X-nya sama dengan X pangkat 3, F inverse-nya apa? Ini dia. Fx-nya sama dengan X pangkat 3. Kemudian kita cari inverse-nya, Y sama dengan X pangkat 3, X-nya sama dengan akar 3Y, X sama dengan akar 3 dari 8 sama dengan 2. Atau gini, kalau misalnya kamu mau lihat, ketika si F-nya 2, fungsi awalnya memberikan nilai 2, maka maka nilainya sama dengan 8. Nah, kebalikannya, yaitu inverse-nya sendiri, si G-nya, ketika diberikan 8, maka hasil awalnya apa? Ya 2. Bisa ya? Ketika, kita ulangi lagi, ketika fungsi awal, kita substitusi nilainya 2, akan menghasilkan nilai 8. Nah, kemudian ketika fungsi kebalikannya, kita buatkan 8, maka fungsi tersebut akan menghasilkan nilai 2, yaitu 2. Oke, atau boleh juga kamu cari untuk memastikan dengan mencari inverse-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, sekarang kita udah punya F aksen, oke. Ya. Oke, kemudian G-nya juga oke, F-nya juga oke. Nah, sekarang kita ke rumusnya. G aksen X-nya itu kan sama dengan 1 per F aksen GX. Ya. 1 per F aksen GX. Nah,
G8, ini kan G aksen 8 ya, G aksen ke-8 itu berapa gitu ya terhadap Y-nya. Maka 1 per GX-nya tadi berapa? GX-nya tuh terhadap 2 ya, G2 itu sama dengan, sorry, G8 maksudnya ya, G8 itu sama dengan 2, ini ya, 2. Maka turunan F aksen kedua, F aksennya apa? 3x kuadrat. Maka substitusilah X sama dengan 2 ke fungsi F aksen X-nya. Maka 1 per 3, 2 kali 2 atau 2 kuadrat itu sama dengan 1 per 3 dikali 4 sama dengan 1 per 12. Oke. Nah, masih bingung? Kita lihat contoh yang lain. Nah, kita mau cari nilainya ketika fungsi fx ini sama dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 3 di 1,8. Maka fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 3. F1 itu sama dengan 1 kuadrat tambah 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, turunannya kita cari. Turunnya adalah 3 kali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikali 2x. Maka 2x dikali 3, 6x kali x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Nah, sekarang kita cari nilai G yang ke-8. Lihat di sini. Ketika kamu diberikan X sama dengan 1 akan masukkan 8. Nah, sama juga. Kamu ditanya nilai 8, maka hasilnya sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari nilai G aksen yang ke-8. Maka 1 per F aksen GX itu akan sama dengan 1 per F aksen GX-nya berapa tadi untuk G yang ke-8 ya. G aksen ke-8, maka di sini juga harus G yang ke-8. Ya, maka di sini juga harus G yang ke-8. Berapa G ke-8? 1. Maka 1 per F aksen 1. Ya, maka nilai X sama dengan 1. Kamu substitusi ke nilai turunannya. Mana turunannya? Ini. Maka 1 per 6 dikali 1. Ya, 6 dikali 1 kali 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 per 6 dikali 2 kuadrat, 1 per 6 kali 4 sama dengan 1 per 24. Yeay. Oke. Nah, cukup sampai di sana materi untuk turunan inverse ya. Fungsi inverse dan turunannya begitu. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan diskusikan kembali setelah kamu melihat video ini dan kita masuk di oven diskusi. Terima kasih.